Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tanazzalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ibad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi hadana ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi ila yaumil mi'ad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kuok dan Desa Persiapan Pulau Belimbing. Kemudian alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadir juga pada kesempatan ini Ustadz Tamarudin, anggota DPRD Provinsi Riau pada masanya, ya saya, yang sekarang ini menjadi warga Pulau Belimbing, warga Kuok, potang uang bangkinangnya, kinilah jadi warga Kuok asli. Ada SD tahfiz ya tepi jalan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan hadirnya sekolah tahfiz Al-Quran di desa Kuok ini. Anak-anak kita bina menjadi hafiz-hafizah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ini dulu tidak ada di dunia ini. Saya umur 48 tahun. 49 tahun yang lalu tidak ada di dunia ini. Pak Kades, Bapak umur Pak Kades? Hah? 5 ompek? Tidak ompek 5 lah. Pak Kades umurnya 54 tahun. 55 tahun yang lalu tak ada di dunia ini. Ini penting kita pikirkan. Kenapa penting? Karena ada dalam Al-Quran namanya surah Al-Insan, mengingatkan kita tentang bahwa kita dulu pernah tidak ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang suatu masa pada manusia itu, dulu dia tidak ada. Ini yang harus kita renungkan. Kita ini dulu tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Kalian dulu tidak ada. Dipastikan semua kita ini 100 tahun yang lalu tak ada di dunia ini. Kemudian Allah ciptakan kita, fa ahyakum. Allah yang menciptakan kita. Dalam surah Al-Hajj dan beberapa surat dijelaskan bagaimana awal penciptaan kita. Allah menyebutkan min nutfatin. Allah ciptakan kita dari nutfah. Dari setetes mani. Dari setetes mani ini menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi tulang. Kemudian tulang itu dibalut oleh daging. Kalau ama-ama sedang hamil, kalau cek ke USG nampak berawal hanya segumpal darah. Maka kalau keguguran dalam beberapa minggu yang kolu darah. Jadi Allah jelaskan penciptaan kita.
Dari segumpal min nutfah, dari setetes mani menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging. Kemudian Allah sempurnakan ciptaan kita, kaki, tangan, kepala. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita dan kita hidup. Wa nuqirru fil arhami ma nasya, kata Allah. Dan kami tempatkan janin kita itu di dalam rahim ibu kita sesuai kehendak Allah. Kan macam-macam kita lahir ini. Ada yang hanya 7 bulan lahir. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan. Iya, Mama. Iya. Rata-rata 9 bulan. Tapi ada juga yang 7 bulan. Allah yang berkehendak. Walaupun sekarang ada sesar ya, ada operasi. Tapi kalau Allah katakan sempurna, ya sempurna. Nah, summa nukhrijukum tifla. Kemudian Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita menjadi bayi. Nah, menjadi bayi ini Allah sebutkan dalam ayat lain, kita itu lahir dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari lemah. Terbaring begitu saja. Butuh beberapa bulan baru kita bisa duduk. Butuh 1 tahun baru kita bisa berdiri. Tapi belum kokoh. 2 tahun agak kokoh. 3 tahun lebih kokoh, tapi belum bisa berbicara. 4 tahun sudah bisa berbicara, tapi belum bisa berpikir. 7 tahun bisa berpikir berangsur-angsur. 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Oh, sempurna ciptaan. Balik. Tenaganya semakin kuat. Umur 2 tahun lari-lari masih goyang. Tapi umur 15 tahun lari kencang. Itu yang disebutkan oleh Allah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan dari lemah itu menjadi kuat. Cuma lama masanya. Beda dengan binatang, Mama. Kucing hari itu lahir, hari itu dia berdiri. Anjing hari itu dia lahir, hari itu dia berdiri. Kerbau hari itu dia lahir, hari itu dia berdiri. Ayam ditetaskan telurnya, hari itu dia juga berdiri. Awak adonan togak langsung sudah lahir loh. Hah? Sudah lahir itu langsung togak. Ada? Apa hikmahnya? Hikmahnya agar manusia sadar dan paham bahwasanya dia itu diciptakan oleh Allah. Agar manusia itu berpikir, agar manusia itu sadar. Ada yang menghidupkannya, ada yang menciptakannya, ada yang mengatur kehidupannya. Kemudian Allah jelaskan proses perjalanan hidup kita. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan kita dari lemah itu menjadi kuat. Umur 15 tahun semakin kuat, 25 tahun lari makin kencang. Mata terang, telinga nyaring, tenaga kuat. Sampai 30 tahun, sampai kemudian umur 40 tahun. Sudah mulai berangsur-angsur berkurang. Allah sebutkan dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Iya, Mama. Leh tolok kau jauh leh. Ndak leh kan? Lah sosa Allah. Naik tanggo lah sosa Allah. Perjalanan kita, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan semakin tua, ndak ada orang mengatakan semakin tua itu semakin bertenaga. Rambut mulai beruban, mata mulai rabun, telinga mulai peka, tenaga mulai
berkurang. Napas kita mulai pendek. Dan itu semua kita. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj itu, "Tsumma litablu asyuddakum." Ada yang sampai umurnya itu panjang, supaya dewasa. "Wa minkum may yutawaffa." Di antara kamu ada yang diwafatkan masih usia muda. "Wa minkum may yuraddu ila ardalil umri." Tapi ada di antara kalian itu, kata Allah, yang disampaikan umurnya sampai dia kembali kepada usia anak-anak. Pikun. Nauzubillah ya. Jadi kalau Allah menyebutkan ada kita itu semakin tua, balik lagi ke usia muda. Usia anak-anak. Maka orang tua kok nyonyek bertanya ke awak. Awak ketika ketek dulu nyonyek bertanya ke orang tua awak. Kita sebagai anak harus sabar. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan adalah semuanya setelah itu mati. Semua kita ini mulai dari tidak ada menjadi ada. Adanya dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, kemudian dibentuk, kemudian lahir ke dunia ini dalam keadaan lemah, kemudian bisa duduk, bisa berdiri, bisa berlari, bisa berpikir, bisa kuat tenaganya, sampai umur 40 turun lagi. Semakin hari semakin tua, semakin hari semakin lemah, sampai pada akhirnya meninggal. Artinya hidup kita di dunia ini tidak lama. Kalau hidup kita di dunia ini tidak lama, maka hidup ini harus bermakna, harus berarti, harus bernilai. Harus kita pahami apa sesungguhnya tujuan kita hidup di atas dunia ini. Apakah kita hidup seperti hidupnya binatang? Apakah kita hidup di dunia ini seperti hidupnya kerbau? Apakah kita hidup di dunia ini seperti hidupnya kambing? Hidupnya kucing? Tidak. Karena proses penciptaan kita itu tadi berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan. Maka kita harus paham apa tujuan hidup kita di dunia ini. Dan Allah menyebutkan bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi diminta oleh Allah kepada kita untuk berfikir tentang penciptaan kita. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa fi ampusikum afala tubsirun. Pada dirimu tidakkah kamu analisa, kamu pikirkan, kamu tadabburi, supaya apa? Sadar kita bahwasanya ada zat yang maha menciptakan kita. Cuma banyak orang yang tersesat, banyak orang yang kemudian tidak tahu sesungguhnya siapa zat yang maha kuasa yang menciptakan dirinya. Akhirnya ada yang menyembah matahari. Kecen matahari dan mengatur alam semesta. Ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah bintang. Ada yang menyembah sapi. Di India itu mama, Tuhan wang India itu sapi. Ada yang menyembah patung. Zaman Nabi Ibrahim dulu ada orang nyembah patung. Sekarang ada yang nyembah patung? Ada. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, suatu ketika terjadi banjir di Kamboja katanya. Kamboja itu kan orang-orang nyembah patung, Buddha di sana kan. Jadi banjir di Kamboja. Nah, patung yang mereka sembah itu terendam. Akhirnya ada yang mengatakan,
Tobat dia. Jangankan menolong saya katanya. Kamu aja tidak bisa lari katanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk supaya kita tahu siapa sesungguhnya yang menciptakan diri kita, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit dan bumi, yang mendatangkan siang dan malam, untuk kemudian kita menghambakan diri kepadanya, Allah utuslah para nabi dan rasul. Jadi Allah mengutus nabi dan rasul. Dan rasul terakhir itu, nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya 12 Rabiul Awal. Kebetulan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Kita mentazkirah diri kita bahwasanya ini adalah momentum untuk mengingatkan diri kita, umat Islam, dulu 14 abad lebih yang lalu, pada bulan ini lahir seorang nabi yang diutus oleh Allah, diangkat menjadi rasul untuk membawa 4 misi. Ada 4 tujuan nabi itu dilahirkan, kemudian angkat menjadi rasul. Kenapa kemudian kita perlu mengingat kelahiran nabi berbeda dengan yang lain? Karena dengan lahirnya nabi itulah kemudian Islam itu sampai ke kita. Kita tahu siapa yang kita sembah. Jadi tugas pertama nabi itu adalah untuk mengenalkan kepada kita siapa Tuhan yang patut kita sembah. Itu yang disebut dalam ilmu akidah. Maka ketika nabi diutus, yang pertama sekali yang diperbaiki oleh nabi itu adalah keyakinan manusia yang selama ini meyakini bahwasanya yang memberi mudarat dan manfaat itu adalah selain Allah, berhalanya, patung-patungnya. Datang nabi kemudian memperbaiki keyakinan itu bahwasanya tidak ada yang memberi mudarat dan manfaat kecuali Allah. Allah lah yang menciptakan diri kita. Allah lah yang memberikan nyawa kepada kita. Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Dan Allah yang maha kuasa atas diri kita. Allah yang mendatangkan hujan. Allah yang mendatangkan siang dan malam. Allah yang mendatangkan air, yang mengatur alam semesta ini. Maka mengadu kita hanya kepada Allah, menyembah kita hanya kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, memperbaiki keyakinan dan akidah. Maka Bapak Ibu, kita harus cek dengan kita berada di bulan Rabiul Awal, sudahkah akidah kita ini sesuai dengan misi yang dibawa oleh Rasulullah? Olehnya Ustaz, tapi pakai jule apa namanya, jimat. Ada bulu apa namanya, bulu pukang, masuknya dalam dompet le. Itu bertentangan dengan akidah. Siapa yang memakai jimat, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak-bapak, konsekuensi kita yakin kepada Allah yang memberi manfaat dan mudarat itu, bahwasanya kita bertawakal. Nya takut dia Ustaz. Oh, luak di rumah macam-macam uang gawak diguna-guna awak deh. Ingat, Rasulullah membimbing kita. Kalau kita keluar dari rumah, bacalah doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau enam panjangnya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an azlima au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Maknanya luar biasa, Mama. Apa maknanya?
Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Kalaulah berserah diri kepada zat yang maha kuasa, Pak, itu apa jimat leh? Itu apa tangkal leh? Berserah diri hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku berbuat sesat atau aku yang disesatkan. An azilla au uzalla, dari aku yang tergelincir atau aku yang digelincirkan. An azlima au uzlama, dari aku berbuat zalim atau aku yang dizalimi. An ajhala au yujhala alayya, dari aku berbuat bodoh atau aku yang dibodohi. Kalau baca doa kau insyaallah ndak kena tipu dia bang. Indak kena hipnotis dia bang. Indak kena sihir. Ambo dulu tahun 95 pai pramuka tahun ke Kalimantan Tengah, Mama. Kalimantan Tengah itu Tompek kampung wong Dayak. Wong Dayak kok berpindah-pindah. Dayak kok macam-macam keyakinan. Pokoknya menyembah arwah orang dulu kan. Orang tu banyak jin-jin dan segala macam. Apun dan kawan kiambo ketika kan bangkit tu rul. Bahaya situ doang, banyak orang Dayak. Ku pegang dang sebagai pegangan. Dibayar boduku dia. Ndak do makasih kata. Tapi baca doa. Rasulullah majawawak membimbing kita, makanya kalau kita masuk dalam satu kampung, agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang ada di kampung itu, apa doanya? Allahumma inni as'aluka khaira hadzal balad wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal balad wa syarri ma fihi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan negeri ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Cuma kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kok bonto-bonto dukun yakin gitu. Doa nan jole arti ndak yakin. Bonto dukun tu ndak jole arti lah. Tapi doa tu jole arti. Doa subhanallah, doa yang melangkah dari rumah tu jole arti bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, maka kita cek, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan utama Nabi Muhammad, tujuan pertama Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Yang pertama adalah untuk memurnikan akidah dari menyembah makhluk kepada menyembah Allah. Allah yang kita sembah, Allah tempat kita minta tolong, Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita mengadu. Itu yang disebut dengan akidah. Itu yang disebut dengan tauhid. Yang kedua, Nabi itu dilahirkan, kemudian diangkat menjadi Rasul. Misinya adalah untuk mengajarkan kita bagaimana kita terhubung dengan Zat yang Maha menciptakan kita. Itu yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Salat itu adalah ibadah yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Maka ketika kita salat, harus kita pahami hakikat salat itu apa sesungguhnya. Hakikat salat itu, kata ulama, as-salatu hiya du'a. Salat itu hakikatnya adalah doa. Apa makna doa itu? Minta, mengadu, memohon. Jadi ketika kita salat Allahu Akbar, dalam diri kita dan sedang minta ke Engkau ya Allah, dan sedang mengadu ke Engkau ya Allah, dan sedang memohon ke Engkau ya Allah.
Jadi inti solat itu adalah minta. Apa yang kita minta? Dalam surah Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ketika kita tasyahud, ketika kita duduk di antara dua sujud, apa doa kita? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta. Kalau kita pahami solat itu adalah meminta, mengadu, memohon, berarti kita sesungguhnya hakikat setelah itu adalah kita dilatih untuk selalu terhubung dengan Allah. Kalau kita terhubung dengan Allah, maka selesai solat kita masih berzikir. Selesai keluar masjid itu masih berzikir. Zikir itu adalah terhubung dengan Allah. Kalau kita terhubung dengan Allah dalam hidup ini, Bapak Ibu, masalah yang besar akan kecil. Awak deasobowe masalah dalam hidup awak sebab kita tidak mengandalkan Allah. Kalau kita andalkan mata kita, kalau kita andalkan telinga kita, kalau kita andalkan ilmu kita saja, maka berat menjalani kehidupannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mendidik anak kok macam-macam bangai. Kalau kita hanya mengandalkan mulut saja, tidak terhubung kepada Allah yang Maha menciptakan anak-anak kita ini, berat. Mencari nafkah, kalau hanya mengandalkan kepintaran, mengandalkan tenaga kita tanpa minta kepada Allah, berat. Maka sesungguhnya Rasulullah membimbing kita untuk beribadah kepada Allah agar kita selalu tersambung dengan Allah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis, ketika kita baca surah Al-Fatihah itu, Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Jadi kita kalau beribadah rasakan itu bahwasanya saya dibimbing oleh Allah, saya dijaga oleh Allah. Itu hakikat ibadah. Kalau seorang hamba selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu terhindar dia dari segala kemaksiatan. Merasa kuat dia dalam menghadapi masalah. Jadi Rasulullah datang adalah untuk membimbing kita dalam beribadah. Ketika solat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Tak bisa dikarang-karang solat ini. Untuk puasa, kadang ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu tidak bisa dicerna oleh akal. Tapi di situ kita laksanakan bentuk ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sesungguhnya datang, kalau pertama adalah untuk memperkenalkan kepada kita siapa sesungguhnya Tuhan yang menciptakan kita, yang patut kita sembah, yang tempat kita minta tolong. Yang kedua adalah Nabi mengajarkan kita sebagai Rasul utusan Allah adalah untuk bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Itulah ibadah. Ini kalau kita pahami ibadah itu adalah bahagian dari perintah misi Nabi datang diutus oleh Allah supaya kita terhubung dengan zat yang maha menciptakan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu ini rahmati Allah, Nabi itu diutus oleh Allah, dilahirkan ke atas dunia ini, membawa misi adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini, berhubungan dengan makhluk ini sesuai dengan bimbingan Allah. Maka tidak ada satupun dari langkah kita, tidak ada satupun
dari perbuatan kita kecuali di situ ada bimbingan Allah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mulai dari kita masuk WC. Coba bayangkan. Masuk WC saja ada bimbingan Allah, Pak. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Baca doa. Masuk dengan kaki kiri. Selama di dalam WC tidak boleh berbicara. Tidak boleh makan. Termasuk merokok. Jantan kau banyak mokok dalam WC kau. Ada yang masuk WC lah bau nokok aja lah. Tolok je mokok dalam WC tu je. Dek kan candu kokok lah. Coba cari tanya ke agama lain, ada ndak tuntunan dalam agamanya dalam masuk WC? Yang pakai tuntunan lah Pak, uang tu koncong ndak basuh koncong. Tapi ternyata heran loh ambo Pak. Ambo deklah banyak negara yang berkunjungi. Kalau ke Eropa lah, kalau lan ndak lah negara Islam ya Pak. Jangan koncong ndak basuh. Buang ayu godang ciri. Itu ndak ada ayu dah Pak. Pakai tisu aja ya. Terpaksa dia kali bagaimana bisa basuh. Kalau kawak kan ada semprot. Di pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, ndak ada ke semprot. Kalau pergi negara-negara Islam pasti ada. Pakai tisu aja. Jadi bimbingan Allah itu luar biasa. Melalui lisan Nabi kita dibimbing oleh Nabi supaya semua perbuatan kita itu dalam bimbingan Allah. Masuk WC saja dibimbing, dituntun. Keluar WC, masang pakaian dituntun. Subhanallah. Ini urusan pribadi masih ini. Makan dituntun. Bagaimana kita makan, adab makan itu, adab makan dengan tangan kanan, makan jangan berdiri. Makan dengan banyak mengunyah. Minum tidak boleh minum kur. Enggak, minumnya 3 kali. Supaya kita sehat. Ternyata seluruh yang diperintahkan oleh Rasulullah itu membawa manfaat dalam kehidupan kita, di antaranya kesehatan. Tidur kata Rasulullah, tidur itu mereng ke kanan. Banyak penelitian ternyata itu tidur untuk menjaga kesehatan. Bontu awak apa di liang lahat bentuk tidur. Kalau kan mereng. Tidak boleh tidur menelungkup. Adab makan, pakaian jangan sempit. Ya. Seluruhnya dituntun. Belum lagi urusan kita berhubungan dengan suami istri. Subhanallah. Bagaimana kita menikah? Tidak sembarangan. Pak, di dalam Islam dijelaskan siapa wanita yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Di negara yang tidak ada agamanya, ada seseorang menikahi ibunya sendiri. Nauzubillah. Menikah juga masuk ke kiul. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Saya kemarin ke Amerika, Pak. Di sana ada gereja yang mengawinkan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Dek apa dek gereja dan tanya dek apa gereja. Nyo kalau dak bentuk tu ndak ada orang datang ke gereja katanya. Lah sunyi kini gereja tu. Lah banyak gereja tu di Amerika, di Eropa, Belanda, Jerman, Perancis, Inggris. Lah banyak lah yang menjadi masjid. Banyak menjadi masjid. Ambo petang ke Washington DC. Itu masjid namanya Masjid
Apa waktu itu mana? Masjid di situ tuh, Washington DC itu dulu sebelumnya gereja. Cuma ndak ada jemaah. Jual de uang tu. Boleh de umat Islam. Kini jadi masjid. Boleh dia tak boleh. Banyak itu. Itu tandanya Islam itu adalah agama yang diterima. Kalau orang Kristen sembarang asal masuk je orang dalam gereja, apapun diubah-ubah deh. Kalau kita ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis ini tuntunannya. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh. Di Jepang gini bapak-bapak dan ibu-ibu, agama situ kan agama ndak juli agama, okay? Banyak orang ateis. Indak orang nikah pak. Kebanyakan ndak menikah. Nak menikah ndak mau punya anak. Sehingga bakuang tawi je penduduk Jepang. Bakuang. Sehingga sonang hati kalau orang Indonesia datang ke Jepang. Ada desa kalau amu tinggal situ di Bayu ada. Amu mak pindah situ. Ha? Begitulah agama. Dalam Islam dibimbing kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kita berkeluarga. Kalau awak menikah, jole kau tanggung jawab. Sebagai laki-laki kau tanggung jawab. Sebagai suami kau tanggung jawab. Sebagai istri kau tanggung jawab. Pahami itu. Kalau punya anak, luar biasa dibaik aturan ke awak sebagai ayah. Mulai istri, bahkan mohon maaf, ketika kita bercampur saja ada tuntunan. Ada doa yang dibaca. Sampai anak itu lahir, apa yang harus kita lakukan? Anak kita lahir, kita azankan, kita qomatkan, kemudian kita tahnik, kemudian kita akikahkan, kemudian kita didik apa yang harus kita ajarkan sampai dia dewasa. Sampai yang perempuan kita nikahkan. Subhanallah, itu urusan dalam rumah tangga. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian ketika kita berhubungan adik-beradik, ada lagi tuntunannya. Kapan adik kita ini harus menjadi tanggung jawab kita sebagai saudara laki-laki. Ini harus kita pahami. Ketika ada adik perempuan kita itu miskin, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang laki-laki? Ada tuntunannya. Ketika orang tua kita meninggal, berapa hak kita sebagai laki-laki? Berapa hak perempuan? Ada tuntunannya. Bertetangga, ada tuntunannya. Bermasyarakat, ada tuntunannya. Bagaimana kita diajarkan dalam bermasyarakat itu? Berkasih sayang. Saling hormat menghormati. Tidak boleh menzolimi. Tidak boleh menyakiti. Kita tidak boleh mengkhianati. Tidak boleh menghasut. Tidak boleh meriba. Itu supaya akur rukun. Ada tuntunannya. Sampai kita bernegara. Sampai kita bernegara ini diatur oleh Allah. Siapa sesungguhnya pemimpin yang harus kita pilih? Siapa sesungguhnya orang-orang yang kita pilih untuk jadi pemimpin? Siapa yang tidak boleh kita pilih? Ada aturannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam setiap urusan. Bahkan saya katakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah dalam untuk kehidupan duniawi mengajarkan kita menanam. Mengajarkan kita bagaimana mencari nafkah. Bagaimana kita bisa jadi orang kaya. Lipona mak dongong. Rasulullah menyebutkan bagaimana cara menjadi orang kaya. Lah beda mak. Oh leh. Tu tidak kaya dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya membaca hadis ini terkagum. Ternyata Rasulullah itu
tidak hanya menuntun kita dalam urusan ibadah, urusan solat, urusan puasa, tapi urusan bagaimana hidup kita ini bahagia di dunia, secara ekonomi kita bagus, dituntun oleh Rasulullah. Bagaimana? Suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah yang berdagang di pasar mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini berdagang di pasar, tapi kami nggak kaya. Sementara orang Yahudi itu berdagang di pasar, mereka kaya-kaya." Kata Rasulullah bertanya ke sahabat, "Menurut kalian dia apa orang Yahudi itu kaya?" "Iya Rasulullah." "Kok ukuran awak kini lah kan? Dan sekilo tu 9 mata aja. Tu kalau kalian, kami dan sekilo tu, ya pas sekilo kami buat." "Oh betul," kata Rasulullah. "Kini kalau kalian ingin kaya, mulai kini buat sekilo tu 1 sama tu. Kalau utak awak nan singkit, kok ndak untung, ugi." Tapi apa yang terjadi, Mak? Ingat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran dan itu adalah wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah itu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pulang dia, besoknya dia jualan. Yang tadi biasanya 1 kilo itu dibuat 1 kilo pas, sekarang dia buat 1 kilo lebih. Apa yang terjadi? Adalah uang bodoh. Bakawan memboli belanjonya di pasar Madinah. Nan seorang boli ke orang Muslim, nan seorang boli ke orang Yahudi. Bosulah bodoh. Hah? Apa kau boli? Seandainya bawang misalnya. Bawang. Godang bungkui bawang kau. Dan keteknya. Mana kau boli? Dan ke orang Muslim. Kau mana kau boli? Dan ke orang Yahudi. Setelah diukur timbangannya, memang timbangan orang Yahudi kok kurang. Timbangan orang Muslim kok berlebih. Akhirnya hebohlah di pasar Madinah. Obede orang boso orang Yahudi kok pangicu dalam menimbang. Orang Muslim kok ndak pas situ, berlebih dalam menimbang. Akhirnya ndak ada orang belanja jo orang Yahudi le, orang belanja di orang Muslim. Hitungannya bentuk koma. Dulu ketika 1 kilo itu inyo buat 1 kilo pas, untung dalam 1 kilo 10.000. Tapi nam belanja 5 uang. Tapi ketika 1 kilo itu inyo buat 1 kilo sama to, untung iyo 5.000. Tapi nam belanja 1 uang. Mana banyak untung? Nan 1 kilo atau 1 kilo sama to? Itu tips Rasulullah dalam berdagang. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan rahimallahum ra'an samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara. Allah memberikan kasih sayang kepada seseorang kalau inyo membeli inyo lobiokan, kalau inyo menjual inyo lobiokan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, apa dia cocondo dia kuang sedekah. Dalam bekerja, siapa di antara kita yang bekerja harian jawang? Supaya rezeki itu tidak putih, kok tukang, kok manobe dan segala macam, bersedekah. Kerja harian itu masuk jam apa? Jam 7 songat atau jam 8? Hah? Jam 8. Kalau jam 4. Kini mama apa-apa kalau awak bekerja harian jawang bersedekah. Ulun jam 8 le la tiba. La bekerja. La lewat jam 4 masih bekerja juga sini. Dan pastikan kalau ada uang lo dun sonainya adik atau kakaknya ingin mencari uang tukang beko, pasti awak cari. Betul tak? Bersedekah je sini. Kau enggak masuk jam 8.
Lah lewat jam 8 pokok dok tiba. Mokoklah dulu. Mencoralah dulu. Bersedekah, sedekah itu tidak untuk uang dan awak tompek bekerja tu sesungguhnya. Sedekah itu pengundang rezeki. Mamak kalau belanja di pasar beli lado. Selasa pertama beli lado ke uang A. Sudah timbang dia langsung ke B deh, baik amat deh. Selasa kedua beli ke uang B, sudah timbang sekilo ambil 2 buah deh. Bokodok ke B deh. Tambah 2 buah deh. Selasa ketiga hadir uang koko 2. Siapa mak belanja? Ke uang yang kedua kan? Jangan takut melobikan barang. Jadi Rasulullah itu tipsnya dalam berdagang, Rasulullah tidak mencari pembeli. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah pelanggan. Apa beda mama? Kalau pembeli, maka kita hanya fokus kepada untung saya itu. Biarlah orang takonai. Biarlah orang go kesal. Tapi kalau kita fokus, kalau kita cari itu adalah pelanggan, kita tidak hanya memikirkan untung itu. Tetapi yang kita pikirkan uang ko bagaimana balik. Bahkan bisa jadi itu gui. Itu gui. Kok poca gole de uang doa. Ya. Gole go tapaso bayu ndak lunas untung dan inyo belanja. Biarlah. Jangan bayu leh, biarlah bayu. Dan inyo pikirkan apa? Uang ko belanja tawi. Itu pelanggan. Kalau pelanggan berarti tidak berpikir hanya untung hari itu. Dia berpikirnya untung berikutnya. Dia datang lagi. Banyak awak cocondo dalam hidup kok, dek susah dalam berdagang, dak on memboli. Kita kok tidak pelayanan. Rasulullah tu maka menyebuin tabassumika ala wajhi akhika sadaqah. Senyum. Tak pakai modal senyum tu kan? Kalau tak bisa senyum jangan menggali leh. Itu. Mama, ada orang protes ke ambo. Ustaz, ancu ke gali kami di gara-gara Indomaret apa mat gany. Tak apa. Bangkrut kami deh. Memang kebijakan ni koko kebijakan yang tidak topek, Pak. Memang manjur. Tapi dari satu sisi perlu kita evaluasi. Evaluasinya bentuk apa? Dia apa uang mau belanja Indomaret? Nak mau belanja ke uang awak. Kode uang awak. Jadi Indomaret, tu kalau datang awak masuk awak senyumnya ke awak selamat datang. Balatio senyum deh, Pak. Kan dia kan? Ramah ke awak kan? Masuk awak kode uang awak. Muka bentuk 50 aja. Batanya awak kayaknya mana barang tu Tuhan. Ingat Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya ingin menyampaikan Rasulullah itu sudah cukup banyak tuntunannya. Menyuruh kita ini agar kita bisa apa? Menguasai ekonomi. Dalam seluruh urusan. Dalam masalah kesehatan. Dalam masalah ekonomi. Dalam masalah pendidikan. Dalam masalah keluarga. Sesungguhnya seluruhnya ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah, dilahirkan ke atas dunia ini membawa misi. Misinya apa? Untuk membimbing manusia menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah. Karena kalau lepas dari tuntunan Allah, itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari tuntunanku, kata Allah, maka kehidupannya akan hancur. Bentuk hancurnya kini kehidupan di Amerika. Bapak-bapak dari Bibi rahmati Allah.
Di negara-negara lain itu yang tidak ada agama, secara teknologinya canggih, tapi wong bunuh diri banyak. Adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa kali ambo ke luar negeri, ambo semakin dikuatkan bahwasanya Islam itulah agama yang betul-betul agama bagi kehidupan kita, yang akan membimbing kita. Dan yang keempat, Nabi itu dilahirkan dan diutus oleh Allah adalah untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak kita, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang ikhlas. Dan ini adalah buah dari 3 hal tadi. Buah semuanya adalah buah dari akidah, buah dari ibadah, buah dari muamalah, itu adalah akhlak. Maka akhlak itulah yang kemudian membawakan kesejukan, membawakan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan mudah-mudahan kita ini mendapat rahmat itu. Rahmat dari Allah. Kesejukan, keberkahan, ketenangan. Hadirnya kita bukan membawa kemudaratan, tapi hadirnya kita membawa kemaslahatan. Hadirnya kita dirindukan, tidak dijauhi. Jadi mari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebetulan di bulan Rabiul Awal, mari kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita mendapatkan hidayah dari Rasulullah, hidayah dari Allah melalui Rasulullah untuk memperbaiki akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan akhlak kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan begitu kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat. Jadi agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang kompleks, ajaran yang komprehensif, nembahasa orang gini, lengkap. Jadi kalau ada kacau soi duit awak go cek, ada yang salah, ada yang di luar tuntunan Allah ke, akidah kok atau ibadah kok. Apa dek cocondoi duit awak ancai rezeki, nyawa awak mempersompik rezeki Allah. Jangan tahu contoh kok, awak anggap motong itu di situ hanya rezeki awak. Kan banyak orang mempersompik rezeki Allah, apa nya? Air penghujan, kau penghujan gini kan? Tapi ada motong sekolah enggak? Lejanya. Nih, nak kan baca belajar minggu kau ni. Hujan je iman. Kan ini mempersompik rezeki Allah kan? Padahal rezeki Allah itu banyak pintunya. Yakinkan diri kita, Allah itu yang memberi rezeki, dan rezeki Allah itu banyak pintunya. Sama petang mama, ada orang mengadu ke dia, ya Allah Ustaz, malang nasib anak dan le Ustaz, nak lulus sampai 3K dia. Bontukkan untuk langit. Seolah-olah rezeki itu hanya pada PNS. Rezeki itu hanya pada P3K. Ando lupa nak orang datang ke Ambo. Kami anggota dewan kau macam-macam orang datang. Ustaz, bapa jauh Ustaz Isau dan Ustaz. Apa bu? Pak yang masuk PNS tu kini. Oh lagi kau nak dibuka-buka PNS tu yang dulu-dulu. Dan kalau nak jadi PNS anak dia Ustaz, tabon tu apa boleh mati dan suai tabon tu apa boleh duit Ustaz. Yang lah tamat kuliah anak ibu tu, oh lulus Ustaz kelas 2 baru SMP. Ilaha illallah. Hari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama mama. Orang beriman dengan orang tidak beriman menghadapi sesuatu beda.
Amak-amak nama nanam jagung, nama nanam ubi itu abi dek binatang. Apa beda orang beriman dengan tidak orang beriman? Kalau orang beriman bapaknya, ya Allah, yang aku tanam setelah aku usahakan, sekarang dimakan oleh makhluk engkau ya Allah. Makhluk engkau mudah-mudahan jadi sedekah itu. Dengan sedekah itu aku bermohon kepada engkau, lapangkanlah rezekiku. Bontok tu mak, nak mengawung-awung dah. Oh dek, percuma dia bertanamnya. Kalau percuma tu berarti sia-sia. Rasulullah mau nyobain mama. Rasulullah mau nyobain kalau bertanam sesuatu, tu tanaman awak tu dimakan dek manusia. Dimakan dek binatang. Tu jadi sedekah seorang temo sudah akhirat. Kalau jadi sedekah mama, maka tawassul. Jadi ketika amak menanam jagung, abi jagung gode ungge, abi dek binatang, coba berdoa, ya Allah, aku sudah menanam jagung dan jagung itu dimakan oleh makhluk engkau. Sekarang mudah-mudahan jadi sedekah, dan dengan sedekah itu aku bertawassul kepadamu, engkau lapangkan rezekiku. Dapat menantu kayu sudah tu kan? Misal jangan sobik percuma mama. Jangan sobik percuma. Kalau percuma, ingat Rasulullah nyobain ni kalau nanam sesuatu, hidup situ semui, hidup situ cacing, hidup makhluk-makhluk Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ambo selalu menyampaikan dalam beberapa rapat, mula kita menanam. Rasulullah menyobain kok agak apa gini, kok tambahan Rasulullah menyobain kok dalam rangka maulid Nabi yang hendak kita lakukan. Jadi seolah-olah kita menganggap Rasulullah kok diutus hanya majawat solat. Enggak. Rasulullah diutus juga untuk bagaimana kita memakmurkan bumi. Apa kata Rasulullah? Man kana fi yadihi habbah was sa'atu qa'imatun falyaghrisha. Barang siapa di genggamannya ada biji, kemudian kiamat datang, tanam biji itu. Eko dan turun ke kampung-kampung, banyak nambah utang ke kewer-kewer. Dia apa berutang? Nyosodo baboli, kunyit baboli juga, soy baboli juga, daun duit baboli juga. Bapa jamak. Tapi lain kali. Ndak mau kosi ambo mama, kalau uang tolok memboli ndak bau utang ndak masalah. Iko ndak. Kojo ndak ada rumah dah. Ojo ndak ada rumah. Piti penghasilan sangenek pulonya. Iya kan? Tu indah omu menanam. Mama bersyukur wak tinggal di Indonesia go mama. Bersyukur. Sebab di negara lain 6 bulan uang bisa nanamnya. Negoi awak kecil yang bisa menanam sepanjang tahun. Negoi di luar negoi itu musim dingin ndak ada tanaman tumbuh. Ndak ada tanaman tumbuh mama. Kalau musim salju ndak ada tanaman tumbuh. Kita kecil negori yang sebut dek orang Arab mau nyobain iko surugo dunia banyak. Ayu di mana-mana. Coba tengok saudara-saudara awak di Palestina. Contoh dia ayu. Kalau awak insya-Allah nak apa ya awak ayu. Sungai banyak. Wak gali sengene ada ayu. Tanah awak subur. Mana awak tanam tumbuh. Iya kan? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, iko bahagian dari sunnah Nabi. Subhanahu, kalau kamu gitu manfaatkan tidak ada orang miskin. Dan tolok bekojo tanam, apa yang ada tanam. Tuntunan Rasulullah sampai Rasulullah. Kiamat kan datang wah, tetap je suruh nanam deh. Iko kiamat insyaallah lho kan? Alun kan? Iya. Kiamat artinya hancur dunia kan
ndak ada le. Tapi Rasulullah masih menyuruh nanam. Iko kiasan, jangan kalian pikun bosok iko ko siapa kan makan. Apalagi ulun kiamat. Kalau ndak awak makan, anak awak makan jadi sedekah, atau orang lain makan jadi sedekah. Iya kan? Kalau awak masih hidup jadi pemasukan ya. Adik bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Kiko padi berapa kali tanam setahun? 2. Lah 2 kali, alhamdulillah. Kalau bisa 2,5. 2 tahun 5 kali. 2 tahun 5 kali. Iya mama. Oi mama, kini uang kayu-kayu bisnisnya pangan. Siapa yang menguasai pangan? Pangan itu artinya padi ke awak. Itulah uang nang kayu. Kalau terjadi sesuatu di dunia resesi namanya, krisis, maka uang yang merdeka, uang yang menguasai padi. Jangan sampai ndak bertanam. Jangan gara-gara dek dan nemo PKH, nya banyak lagi. Apa nak nanam padi le? De, ada boy dan nyepe boy PKH nya. Apa mak? Ada boy dan nyepe boy PKH nya. Adik bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu, dan di tengah kesibukan ambo, besok pagi ambo harus ke Jakarta. Nyoba untuk tuh kini mak. Pai Senin pulang Kamis. Pai Senin ke Jakarta tu pulang Kamis. Adik sepau duit di Riau, sepau di Jakarta. 2 mama, uang emas uangnya. Jadi alhamdulillah kini di Jakarta tu ada wong awak Riau ko yang sedang sakit, bompek uang di rumah tu. Ada yang mau sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun kini tunjangan perumahan tu dicabut, tapi alhamdulillah umanan kita. Jadi umanan kita sewu, ambo ndak boleh umah di Jakarta do mama. Basewu umah Jakarta, nyu umah dinas ndak dole. Itu ambo manfaatkan untuk menampung uang awak Riau, apalagi uang Kampar kalau nyu baube di Jakarta, salamunnya baube tinggal di umah ambo. Ado nang kini gu la doke 4 bulannya tinggal. La batui uang do mak. Lah batu uang nan tinggal di rumah ambo, ada yang meninggal di Jakarta tu. Ada lah bompek uang yang meninggal. Meninggal di Jakarta, ada lah batu uang macam-macam, mulai dari uang Kampar, uang Kambau, uang Kuansing, uang Inhu, uang Inhil, uang Siak, uang Rohil, uang Dumai, uang Bengkalis, sampai uang Meranti. Alhamdulillah. Jadi ambo ingin menyampaikan mama, mungkin mama bapak-bapak menengok kini di YouTube, di Facebook, di TikTok ya anggota dewan kan ndak ama demo ambo dah. Ya kini kan macam-macam kan. Katanya anggota dewan ni duit ko segala macam. Alhamdulillah. Kalau di Jara de uang mambo petang di Jakarta do uang sakit bosuanya ndak jam 11 miliar kan. Adi bapak-bapak dan ibu-ibu lah bapo malam walaupun siko ambo pulang ke Bangkinang, tapi tetap juga ambo ndak badiam lah. Pai komai tadi ambo pagi tan ke Pelalawan. Ko bekojo malam wirid siko. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo ingin memberikan contoh pendidikan kepada masyarakat. Ketika apa-apa ama-ama dulu memilih ambo dengan ikhlas. Ndak dengan piti, kan ndak babe piti tu kan. Tapi dengan ikhlas ambo hadir ketika bapak-bapak dan ibu-ibu membutuhkan. Dan kehadiran ambo tidak hanya menjelang pemilu. Pemilu lama lah kan. Jadi ambo datang ke siko ceramah ko ndak untuk pemilu dah Pak. Pemilu lama lah. Pilkada lama lah. Jadi ambo hadir bapak-bapak ingin membentuk. Kalau besok ambo misalnya tidak di dewan le, mudah-mudahan pembelajaran nan macam ikolah yang kita harapkan. Ya, kepada
kok wakil-wakil lawak di kabupaten, di provinsi, di pusat, bupati, gubernur, presiden. Artinya hadir di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari wujud dari kepedulian ambo selalu di mana ambo ceramah, ambo mohon informasi. Petang jo Pak Kades kita ke Sebuangitan. Kalau ada warga kita inyo miskin sakit lo le. Tolong informasikan ke ambo. Alami miskin sakit pula inyo, sakitnya sakit kronis yang memberatkan baginya untuk makan dan memenuhi kebutuhannya, sampaikan ke ambo. Seketik banyak bisa ambo bantu nanti. Demikian yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.